Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sekarang kalian berada di channel Airus Zone. Masih bersama dengan saya, Airus. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Tetap semangat dan yang paling utama adalah selalu jaga kesehatan. Oke guys, setelah kemarin kita bahas masalah perbedaan ikan cupang jantan dan ikan cupang betina, sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang bagaimana sih memilih pejantan maupun betina ikan cupang yang siap untuk breeding. Mungkin untuk yang sudah paham, hal ini terasa sangat gampang ya. Tapi untuk bagi para pemula, ini begitu membingungkan guys. Terkadang dirasa sudah siap semua, ternyata pas di breeding sampai 1 minggu tidak mau bertelur guys ikannya. Nah ini kenapa? Mungkin terjadi kesalahan dalam pemilihan calon indukannya ya guys. Lalu bagaimana sih memilih calon indukan ikan cupang yang siap untuk breeding? Nah, kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang memilih calon indukan yang kemungkinan besar sesuai guys, dan mudah-mudahan berhasil ya guys. Berdasarkan pengalaman saya, untuk pemilihan calon indukan ikan cupang itu ada berbagai faktor yang bisa jadi sangat menentukan guys. Lalu faktor-faktor apa saja sih yang menentukan untuk pemilihan indukan ikan cupang? Menurut saya pribadi ya guys, ada 3 faktor yang menentukan guys. Yang pertama itu usia, terus ada yang kedua itu size ikan cupang ya guys. Lalu yang ketiga itu perilaku ikan cupang. Kita juga harus tahu ya guys, perilaku ikan cupang yang siap untuk di breeding sama yang belum siap ya guys. Oke, kita mulai dari usia ya guys. Kita mulai pembahasannya mulai dari usia. Untuk usia ikan cupang yang ideal untuk breeding, menurut saya itu di usia minimal 4 bulan untuk betina dan usia 5 bulan untuk si pejantan. Kenapa demikian? Kok bisa betina lebih muda dari pejantan? Nah, karena biasanya di usia 4 bulan ikan betina yang sehat itu sudah mulai mengalami pematangan telur guys. Dan kalau tidak kita breeding, dia akan membuang telurnya sendiri guys, tanpa pembuahan dari pejantan. Sedangkan kalau pejantan di usia 4 bulan itu biasanya masih belum matang. Kalau kita paksa breeding mungkin ya jadi guys, tapi anakan yang dihasilkan biasanya akan rentan terhadap penyakit, terus agak lama untuk pertumbuhannya guys. Jadi untuk lebih baik, untuk lebih jaga-jaganya, kita pilih indukan yang sesuai usianya guys. Jangan yang masih muda-muda kita asal breeding ya guys, nanti kita udah lama-lama nunggu malah gagal ya guys. Nah setelah usia yang sesuai kita dapat itu guys, ada lagi faktor kedua yang juga berpengaruh, yaitu ukuran atau size ya guys. Jadi tidak cuma usia yang jadi patokan kita guys. Percuma kita pilih indukan usianya udah tua tapi ukurannya itu masih size S plus gitu. Bukannya nggak bisa ya guys, ukuran S plus itu bisa saja kita buat breeding, cuman hasilnya nanti kurang memuaskan karena biasanya anakan yang dihasilkan itu kecil-kecil guys. Jadi kalau indukannya sudah tua tapi ukurannya masih S plus, kita breeding nanti berpengaruhnya di anakannya, biasanya dia kecil-kecil. Terus setelah size
Oh iya guys, size untuk pejantan dan betina juga jangan sampai ya guys, si betina itu lebih besar dibandingkan si pejantan. Karena kalau seumpamanya si betina itu lebih besar daripada si pejantan, biasanya si pejantan itu kalah guys. Jadi si pejantan nggak mau membuahi si betina guys. Jadi gagallah proses breeding kita. Nah sedangkan kalau proses breeding itu kan si betina dan si pejantan itu saling mengait guys. Kalau seumpamanya si pejantan itu lebih kecil, jadi susah untuk saling berkaitan. Nah, itu ya guys. Lalu setelah size kita sudah, terus usia kita sudah, terus kita ke yang ketiga guys. Ketiga itu perilaku ikan cupang. Kita juga perlu ya guys perhatikan perilakunya. Kalau betina biasanya dia itu perilakunya berubah guys kalau dia sudah sudah birahi ya guys. Betina kalau sudah birahi itu yang tadinya biasanya dia santai, tiba-tiba dia agresif guys dan tidak mau diem biasanya. Dia itu juga, si betina biasanya juga membuat gelembung guys. Cuman gelembungnya yang dihasilkan dari betina itu biasanya kecil-kecil dan jarang. Kalau si jantan kan dia pasti buat gelembung itu di pojokan wadah, yang biasanya gelembungnya itu banyak guys. Oke guys, setelah semua kriteria di atas kita dapat, kita juga harus pastikan ya guys bahwa calon indukan ikan cupang kita itu sehat semua guys. Karena percuma kalau calon indukan ikan cupang kita itu ada yang sakit. Karena kalau ada yang salah satu sakit, biasanya itu tidak mau bertelur guys. Walaupun dia mau bertelur, biasanya itu nanti penyakitnya menular entah itu ke pasangan atau ke anak-anakannya guys. Yang parahnya itu nanti ke anakannya ya guys. Kalau dia jadi ke anakannya, pasti anakannya akan mati satu-satu guys. Nah itu kan jadi sia-sia guys. Kita udah lama-lama nunggu, udah berharap gitu kan guys, malah mati satu-satu. Nah kan sia-sia guys. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat, mudah dipahami, dan mohon maaf apabila ada salah-salah dalam penyampaian, tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya guys. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe to my channel ya guys, agar bisa lebih berkembang lagi, agar bisa menyajikan konten-konten yang banyak lagi yang bisa menghibur dan mengedukasi pastinya. Oke, saya dari Aerzone mohon pamit undur diri. Salam satu air, salam hangat, salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.